Haleluya. Ini adalah hari Tuhan terakhir tahun 2023 dan ini benar-benar dari kasih karunia Allah kita berada di sini. Mari kita bersyukur pada Allah karena Ia telah membawa kita sejauh ini dan Ia akan memberikan kita berkat 1 tahun lagi. Mari kita percaya kalau ini semua benar-benar dari kasih karunia Allah. Dan setan mencoba untuk mengganggu kita dengan cara-cara yang paling kecil juga. Bahkan di ibadah hari Tuhan ini, kita baru saja melakukan riset dari sistem, tapi mari kita meriset hati kita saat kita masuk ke dalam ibadah ini dan kita memastikan kita mendapatkan kemenangan sampai akhir. Amin. Kita perlu 1 menit untuk riset. Saya percaya mari kita penuh dengan doa supaya Allah bisa menjadi Alfa dan Omega di dalam ibadah ini dan semua kegelapan bisa dikeluarkan dari sini. Amin. Kita akan melanjutkan dari kitab Ibrani dan ini adalah pelajaran ke-13 dan judulnya adalah dengan iman bagian kedua. Kamu mungkin berpikir ini adalah minggu terakhir atau hari Tuhan terakhir. Bukannya pendeta harusnya berkhotbah tentang ibadah akhir tahun? Ini adalah Ibrani pasal 11 dan ini adalah tempat di mana penulis Ibrani memulai dengan kesulitan dari orang-orang Ibrani atau Yahudi pada saat itu dan ia menjelaskan tentang kebesaran Yesus Kristus, alasan kenapa kita hanya perlu percaya pada Yesus, hanya iman terhadap Yesus. Dan ia menunjukkan kepada kita daftar dari orang-orang yang penuh dengan iman. Dan daftar ini bukan daftar yang acak, tapi ini adalah alur dari sejarah penebusan Allah yang bersambung dari orang-orang yang memiliki iman ini. Jadi ini menunjukkan buah dari kebenaran, buah dari iman yang Allah telah berikan kepada pembaca pada saat itu dan kepada kita juga, yang telah dilatih dengan orang-orang penuh iman dari awal. Dan kita harus mengumpulkan buah dari kebenaran sehingga kita bisa menghasilkan buah lebih besar lagi. Jadi saya berdoa saat kita melihat Ibrani pasal 11 ini, kita berpikir tentang iman yang menjadi fondasi atau dasar, energi atau bensin dari sejarah penebusan untuk berlanjut sampai hari ini. Saat kita melihat dari iman itu, silsilah iman itu, mari kita juga melihat atau merefleksikan terhadap iman kita. Terutama iman yang saya pernah ada, iman yang saya laksanakan sepanjang tahun 2023 dan kita bertanya, apakah buah iman kita? Apa buah kebenaran yang kita punya saat kita menutup tahun ini? Kita telah belajar sampai ke Ibrani pasal 11 ayat 7 2 minggu lalu dan kita berbicara tentang iman Habel, iman Henok, dan iman Nuh. Dan ini berlanjut di ayat 8 dengan iman Abraham. Kita tidak akan melihat dari iman setiap orang hari ini, tapi mari kita pikirkan dan mari kita lihat summary dari iman-iman mereka. Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, untuk menerima penggenapan janji Allah tentang taat itu. Jadi Abraham pergi dengan iman untuk menerima tanah itu. Dan di sini kita bisa melihat iman Abraham saat kita belajar sebelumnya. Iman itu adalah keyakinan terhadap hal yang diharapkan dan tidak kelihatan, bukan sesuatu yang kita mau. Saya percaya Bapak, kamu akan melakukan ini untuk saya.
bukan iman. Itu bukan iman. Iman adalah melihat dari hukum, struktur dari hukum, yaitu hukum Allah, dan dalam batasan hukum itu, firman, apa yang Allah telah janjikan akan terjadi. Dan iman masuk ke dalam sana, ke dalam pekerjaan penebusan, dan menjadi bagian itu melalui keyakinan kita, ketaatan yang tampak dari hidup kita dan perbuatan kita. Itu adalah iman. Jadi sekali lagi, Abraham, kalau kamu bertanya kepada Abraham pada saat itu, apa pilihan kamu? Apa pilihan pribadi kamu? Apakah kamu di sini atau kamu ingin pergi? Ia mungkin berkata, mungkin lebih enak untuk tinggal di sini, tempat saya tinggal. Tapi Allah menyuruh saya untuk pergi, makanya saya pergi. Jadi untuk pergi keluar dari Ur Kasdim dan juga pergi dari Haran, bukan dari kehendak atau kesenangan dia sendiri, tapi ia melakukannya secara lebih proaktif karena itu adalah sesuatu yang Allah inginkan. Jadi kita bisa melihat kalau ia pindah, ia taat untuk tujuan melihat penggenapan dari perjanjian Allah terhadap tanah itu. Ini sangat penting di dalam sejarah penebusan karena Allah berjanji kepada Abraham kalau ia akan memberikan tanah dan ia akan memberikan benih keturunan. Untuk apa? Untuk tujuan mengembalikan tanah Eden, mengembalikan kerajaan Allah melalui Abraham dan orang-orangnya. Dan dia berkata, saya akan berikan kamu tanah, saya akan berikan kamu keturunan. Jadi untuk penggenapan dari janji Allah, Abraham pergi dalam taat. Ia menyerahkan semuanya yang ia miliki di Ur Kasdim dan ia pergi. Ayat 9 dan 10, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, ia tiba di tanah perjanjian, tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Kenapa itu dalam iman? Ini menekankan karena iman ia diam di tanah itu yang merupakan Kanaan dengan anaknya Ishak dan cucunya Yakub di dalam kemah. Kenapa dikatakan dalam iman? Bukannya itu normal ya? Iman karena ini adalah penggenapan dari janji Allah dan ia hidup dalam penggenapan dalam perjanjian Allah. Tanah itu diberikan, ia tinggal di tanah itu, dan Ishak dan Yakub, benih itu diberikan. Dan apa yang ia lakukan? Ia tinggal dalam tenda kemah bersama dengan mereka. Dan kemah memiliki konotasi yang artinya kemah suci, di mana iman itu diturunkan kepada keturunannya. Jadi ia hidup dalam penggenapan firman Allah. Dan saya berdoa tahun 2024 akan menjadi hidup kita, hidup di dalam penggenapan janji Allah. Amin. Dan ini memerlukan kita untuk pindah dan untuk taat. Ayat 11 dan 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Kita tahu kalau Sarah itu secara biologikal tidak bisa melahirkan. Ia terlalu tua, menstruasi dia telah berhenti. Tidak mungkin untuk ia bisa hamil. Karena iman, Sarah juga memiliki kekuatan untuk menurunkan. Dikatakan dengan iman Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan. Jadi dengan iman, karena iman. Dan ini untuk pengenapan janji Allah terhadap tentang benih atau keturunan. Jadi mereka hidup berdasarkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan janji Allah dipenuhi oleh mereka dan diakui kepada mereka sebagai iman. Jadi mari kita lihat tahun 2023 berapa banyak yang kita lakukan dengan iman. Dengan iman. Berapa banyak kita lakukan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah di dalam sejarah penebusannya, di dalam hidup kita. Mereka tidak percaya pada sesuatu yang mereka inginkan. Mereka hidup untuk menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 11 ayat 1, jelaskan tentang iman. Seperti yang kita lihat sekali lagi,
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, melalui saya dan melalui ketaatan saya. Iman mereka tidak berhenti di sana dan berpikir dan percaya, ya Allah akan memenuhi janjinya. Mereka nggak berhenti di sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka melangkah satu langkah lagi untuk benar-benar taat dan melakukan hal untuk penggenapan firman itu. Percaya. Karena Abraham tidak bisa percaya kalau Allah karena Abraham bisa percaya kalau Allah akan memenuhi janjinya, maka ia meninggalkan Ur Kasdim. Jadi Ibrani pasal 11 menunjukkan dan menjelaskan kenapa rahasia di balik iman itu. Jadi sekali lagi, mari kita melihat iman kita yang kita miliki sejauh ini, dan mari kita dalam doa di dalam iman tahun 2024, dan semoga kita memiliki iman seperti itu tahun 2024. Kita bisa membangun kembali fondasi dari iman kita sehingga kita tidak hanya meniru iman atau kita disebut sebagai Kristen, tapi semoga kita bisa menjadi Kristen yang sebenarnya, bukan hanya disebut sebagai Kristen. Jadi apa rahasia di balik iman ini? Mari kita lanjutkan di Ibrani pasal 11 dan pikirkan dua hal yang paling penting. Yang pertama, mereka bisa percaya pada hal-hal di bumi karena iman mereka pada hal-hal surgawi. Mereka bisa percaya pada hal-hal di bumi karena iman mereka pada hal-hal surgawi. Mereka bisa percaya pada hal-hal yang tidak mungkin di dunia ini karena mereka memiliki iman surgawi. Abraham dan Sarah dijanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Tanah Kanaan yang sudah ditinggali oleh orang-orang Kanaan. Keturunan seperti bintang-bintang di langit ketika mereka sudah mandul. Mereka bisa percaya kalau Allah bisa melakukan sesuatu yang dunia ini anggap tidak mungkin karena mereka percaya pada hal-hal surgawi. Mereka tidak ada yang menghentikan mereka tentang keterbatasan dunia ini, tapi mereka percaya pada Allah yang surgawi. Mereka percaya tidak ada batasan pada kemampuan Allah. Mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tahu tidak ada di dunia ini, tidak ada orang di dunia akan berkata kalau ini mustahil, tapi mereka tahu ini bukan perjanjian manusia, ini adalah perjanjian Allah. Orang yang percaya, orang yang berjanji bisa melakukan ini. Semoga kita bisa masuk ke dalam tahun baru dengan iman ini. Semoga kita tidak percaya pada hal-hal dunia ini, tapi percaya pada hal-hal surgawi. Di bumi, seperti di surga. Dan saya percaya, itulah ketika Allah akan melakukan pekerjaan yang besar melalui kamu. Mukjizat melalui kamu. Kalau kita percaya pada apa yang dikatakan dunia ini, kita tidak bisa percaya banyak. Tapi itu adalah Allah yang berkata pada kita kalau ia akan melakukan segala hal di dunia ini melalui kita. Dan di dunia ini, seperti di surga. Jadi semoga kita tidak mendikte Allah. Allah nggak mungkin tempat kita tinggal bukannya berkata surga seperti bumi. Itu kadang-kadang sikap yang kita punya kan. Allah, kamu nggak mungkin karena dunia tidak akan mengizinkan kita melakukannya. Tapi marilah kita hidup dengan iman di bumi seperti di surga. Kita hidup di dunia ini dengan kekuatan dari surga. Amin. Ya percaya. Tapi ada perubahan yang tidak terduga berhubungan dengan janji Allah. Allah membuat ini makin lama makin susah untuk percaya. Misalnya, Allah menjanjikan anak. Saya berikan kamu anak. Itu nggak mungkin, tapi ia percaya. Dan dia menerima anaknya. Jadi apa yang Allah membuat dia lebih susah untuk percaya? Allah berkata, berikan anak saya ke dalam korban bakaran.
Bisakah kita berjalan satu langkah lagi untuk percayakan hal itu? Apakah kita bisa taat pada hal itu sekarang? Abraham mungkin berkata, Bapak, sepanjang setahun ini saya mengusir Ismail, dan sekarang saya memiliki Ishak, pengenapan janjimu, dan saya percaya melalui Ishak akan melakukan pekerjaan lebih besar, memperluas jemaatmu. Ia mungkin memiliki visi dan kamu memiliki visi dan harapan tahun 2024. Allah akan memberikan saya iman dan melakukan pekerjaan, tapi Allah berkata, berikan Ishak. Apa kamu bisa percaya itu? Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, sekali lagi, karena iman. Karena iman artinya ia sejalan dengan pekerjaan penebusan Allah dengan arah yang sama, pengertian sama. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang dikatakan? Bahkan saat itu ia percaya, ini nggak mungkin di dunia ini. Tapi siapa yang minta saya melakukan ini? Allah yang bisa membuat itu mungkin. Di surga itu hal-hal berbeda. Hidup dan mati, pengertian hidup dan mati itu berbeda. Abraham merespons perubahan yang terduga sehubungan dengan janji Allah dengan iman. Tidak peduli apa yang terjadi tahun baru, semoga kita bisa merespons dan bertindak dengan permintaan Allah dan rencana Allah dengan iman. Sekali lagi, di bumi seperti di bumi ini, ya kan? Atau di bumi seperti surga. Semoga Allah menggenapi surga di bumi melalui kamu karena iman. Yang kedua, perubahan yang tidak terduga dari semua dengan janji Allah. Allah menjanjikan tanah itu. Abraham pergi meninggalkan tanah airnya, keluarganya, ayahnya, keluarganya, sanak saudaranya, dan ia sampai ke tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi? Allah mengembalikannya seluruh keluarganya ke Mesir. Lalu Allah menjanjikan Abraham ini. Kejadian pasal 15 ayat 15 sampai 16. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Ini adalah bagian dari perjanjian sulu, kan? Engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikubur pada waktu yang telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Kamu ingat Allah berkata, kamu ingat saya janjikan tanah ini, tapi saya lupa bilang pada kamu, kamu tidak akan mendapatkannya. Saya akan berikan pada kamu setelah kamu mati. Bagaimana itu? Bapak Allah, tapi kamu bilang akan berikan pada saya, makanya saya pindah dari Ur Kasdim kepada Haran, dan Haran ke Kanaan. Sekarang kita di sini. Tapi Allah berkata, oh sorry, saya nggak bilang dari awal. Setelah kamu pindah, ia berkata, saya berikan kepada kamu setelah kamu mati. Deal? Jadi apa jawaban kamu? Oke. Yes. Atau apa yang kamu katakan? Bapak ini penipuan. Kamu menipu saya ya? Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Ia menerima ini seperti itu. Nggak masalah. Apa yang ia lakukan? Ia mempersiapkan keturunannya untuk menerima tanah itu. Untuk saat itu. Wow. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 20 sampai 22. Ibrani pasal 20 ayat 11 ayat 20 sampai 22. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Lihat di sini, karena iman, ia menurunkan imannya kepada Ishak, dan ia memberkati Esau dan Ishak mengenai hal-hal yang akan datang. Yaitu apa? Yaitu tanah yang akan diberikan Allah kepada mereka.
kerajaan Allah yang begitu besar yang akan ia penuhi melalui keturunannya. Karena iman maka Yakub percaya akan janji pada Abraham dan menurunkannya kepada keturunan berikutnya, itu adalah karena iman, dalam iman. Dan itu yang Allah lakukan dalam kehidupan Ishak. Ayat 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Apa yang ia lakukan? Ia bilang kepada Yusuf dan anak-anaknya, mereka harus siap. Dan ayat 22, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarnya orang-orang Israel. Kenapa keluar atau Exodus? Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan tanah kepada mereka. Fokusnya adalah itu. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan pada tulang belulangnya. Memastikan kalau mereka itu berjalan maju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian dan menguburkan tulangnya. Fokusnya bukan menguburkan tulangnya, tapi untuk memastikan kalau kamu ke sana, menerima tanah itu. Jadi Abraham itu sukses menurunkan iman perjanjiannya kepada anak-anaknya untuk penggenapan dari janji itu. Dan aku pikir hanya untuk tanah itu, tapi untuk Abraham itu yang Allah inginkan. Mungkin kelihatannya kecil atau tidak penting di dalam dunia ini. Kamu mungkin pikir, apa masalahnya tinggal di sini kan? Tapi untuk Abraham itu yang Allah inginkan. Kepada Ishak itu yang Allah inginkan. Kepada Yakub itu yang paling penting. Untuk Yusuf, bahkan dalam kematiannya, ia berkata, ini apa yang Allah inginkan. Jadi apa yang Allah inginkan di tahun 2024? Apa yang Allah inginkan dari Gereja Sion? Apa yang Allah inginkan dari setiap orang dari kita? Jika ada satu hal yang Allah inginkan, saat kita memiliki resolusi tahun baru, kadang-kadang kita berkata, saya ingin lebih kurus, maka saya akan menurunkan 3 kilo. Atau hal-hal yang lain. Tapi saat ini, mari kita bertanya pertanyaan itu. Apa yang Allah inginkan dari saya tahun ini? Satu hal. Apa resolusi kamu di awal tahun ini? Apakah kamu memilikinya? Setiap orang Kristen memiliki resolusi, saya akan baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Berapa banyak pasal yang telah kamu baca? Berapa banyak hari kamu telah membuka Alkitab kamu? Apakah kita perlu auction? 10 pasal? 20 pasal? Refleksikan, pikirkan hal itu. Berapa banyak kita berkata, kita benar-benar mengasihi Allah, kita yang melakukan pekerjaan Allah, dan berapa kali kamu benar-benar di rumah membuka Alkitab dan benar-benar membaca Alkitab? Apakah kita benar-benar orang Kristen? Seperti yang kita katakan, apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Orang-orang ini, alasan kita melihat orang-orang ini, karena orang-orang ini melakukannya. Mereka menaruh iman mereka dalam hidup mereka. Dan itu yang saya inginkan sebagai pendeta gereja Sion. Saya ingin kalian semua, termasuk saya, untuk kita berlatih atas hal ini. Abraham bisa melakukan hal ini, kenapa? Karena ia melihat realitas dari surga. Allah berkata, berikan Ishak kembali. Ia berkata, oke, gak masalah. Bagaimana? Kenapa? Saya mungkin berkata, Allah, kamu ingat apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu akan menggenapi perjanjianmu melalui anak ini. Sekarang kamu ingin ia kembali pada kamu mati? Bagaimana dengan tanah? Allah, kamu bilang pada saya, kamu akan memberikan saya tanah ini, saya pindah ke sana, tapi kamu membawa saya keluar, atau anak-anak saya keluar dari tanah itu. Dan sekarang kamu berjanji pada saya, kalau kamu akan memberikan pada saya setelah saya mati. Lupakan ini semua. Lupakan gereja ini, lupakan iman ini, lupakan Kristenan. Saya kembali ke Ur-Kasdim. Saya punya aset saya di sana, tanah saya, rumah saya. Tapi Abraham
dalam proses menaati firman Allah, dalam proses melihat arah dan proses penggenapan firman Allah, janji Allah, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, sehingga ia tidak peduli apa yang katakan, ia melihat surga. Surga menjadi bukan fantasi atau mimpi yang ambigu atau sesuatu yang harapan setelah mati, tapi menjadi realitas untuk dia. Apa kamu pernah bermimpi dan mimpi itu terjadi? Atau bahkan untuk waktu yang sangat singkat, sesuatu yang kamu inginkan atau kamu lihat, atau ketika kamu sedang jatuh, kamu sangat menyukainya, kamu pergi ke sana sehingga sesuatu yang lain itu tidak penting. Mungkin kamu mengerti apa yang saya coba katakan. Abraham, Ishak, dan Yakub, anak orang-orang beriman ini, mereka bisa melihat surga lebih nyata daripada realitas di dunia ini. Mereka merasakannya, mereka melihatnya. Dan itu sebabnya mereka bisa berkata, "Oh, oke, Bapak, saya percaya pada kamu, saya percaya, tapi apa yang saya inginkan, saya ingin pulang pada kamu. Saya ingin surga itu." Ia terus merasakan keindahan dan mukjizat di dunia ini, mereka ingin semuanya. Itu sebabnya bacaan hari ini, mereka memiliki kesempatan untuk kembali ke dalam tanah airnya. Abraham memiliki kesempatan untuk kembali ke Haran atau Ur Kasdim, tapi ia tidak. Mereka memiliki kesempatan untuk membentuk kerajaannya atau dinasti atau kerajaan di istana di dunia ini, tapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena mereka melihat hal yang sebenarnya. Mereka tidak mengikuti bayangan dunia ini. Itulah salah satu doa tambahan untuk saya. Kalau kita semua bisa melihat kerajaan surga di dunia ini. Itu adalah satu-satunya cara kita bisa melakukan di bumi seperti di surga karena kita melihatnya. Mari kita berdoa, Allah akan menunjukkan kepada kita dan mengizinkan kita untuk merasakan setidaknya sedikit surga itu. Sehingga surga bukan hanya tanah imajinasi, tapi tanahnya sebenarnya. Dan kalau kita melihat surga seperti itu, segala sesuatu di dunia ini hanyalah bayangan. Kita bisa menghentikan hidup kita mengejar bayangan. Yang kedua, hasilnya dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Ibrani pasal 11 ayat 33-38 saya bacakan untuk kamu. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Apa kamu bisa memberikan nama kepada kejadian-kejadian ini? Dalam sejarah penebusan, ini menunjukkan sejarah penebusan. Orang-orang melakukan kerajaan-kerajaan meramalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Itu seperti Daniel, Gideon, Jarapeth. Ibu-ibu telah menerima kembali orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Mereka dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang membelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kambing, sambil menderita kekurangan kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Apa artinya dunia ini tidak layak bagi mereka?
Ini artinya dunia ini tidak bisa menghadapi mereka. Dunia tidak bisa menghadapi iman mereka. Dan dunia ini tidak layak karena mereka melihat surga. Dunia ini untuk kita juga, dunia hanya akan mempersulit kita untuk percaya pada Allah. Tahun demi tahun, kamu mungkin merasakannya. Dunia tidak akan membuat itu lebih mudah untuk kita percaya. Kamu yakin? Kamu percaya? Kamu setuju nggak? Dunia akan menutup pandangan rohania kita sehingga kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kita tidak melihat kerajaan surga dalam harapan kita dan kita bisa kehilangan harapan dan akan semakin sulit untuk kita melihat dunia rohani dan sehingga kita maka sulit untuk percaya dan taat. Jadi kita tidak bisa lagi melihat dunia surga atau spiritual, maka sulit untuk percaya dan taat. Kamu mungkin merasakan hal ini saat kita melakukan pekerjaan Allah. Begitu banyak hal yang terjadi untuk datang di jalan blocking pandangan kita, pandangan rohani kita, mengambil waktu kita, pikiran kita. Berbagai hal yang berbeda terjadi. Contoh yang gampang. Ketika kamu diberkati oleh firman Allah, ketika hati kamu mulai mulai menggerakkan kamu, saya akan melakukan pekerjaan Allah, saya akan melakukan Hora 120, datang ke ibadah hari Rabu, ibadah subuh dan ini dan itu. Apa yang terjadi setelah kamu diberkati firman Allah? Apa yang terjadi berikutnya? Minggu itu menjadi sangat sibuk, berbagai hal terjadi, banyak argumen, banyak perkelahian dalam pekerjaan di rumah. Setan tidak akan membiarkan kita sendiri supaya kita bisa tak percaya dan taat dengan tenang. Apa yang kita lakukan saat itu? Mungkin lain kali. Apakah itu yang kita lakukan? Untuk orang-orang ini, mereka mereka diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari gaji, dibunuh dengan pedang. Hidup siapa yang lebih susah? Hidup kamu atau hidup mereka? Sebenarnya kita tidak digergaji jadi dua ya. Tapi mereka berpegang. Mereka tidak membiarkan dunia ini menghentikan mereka. Itu sebabnya dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah dunia ini lebih berharga sehingga kita menyerahkan iman kita, dedikasi kita, komitmen kita? Bahkan dalam bahaya atau ancaman. Jadi ini satu kita benar-benar memandang balik apa yang terjadi dalam tahun sebelumnya atau kehidupan sebelumnya. Apakah kita menjaga iman kita? Apakah kita menjaga janji kita pada Allah? Sebagai pendeta, sebagai penetua wanita, diaken, pemimpin di gereja, atau member yang sudah dibaptis di gereja. Ketika kita dipilih, apakah kamu ingat? Apakah kamu ingat 4 hal yang kamu janjikan kepada Allah, di hadapan Allah dan orang-orang? Salah satunya adalah, saya akan menjadi contoh dalam iman. Menjalani kehidupan sebagai contoh dalam iman. Artinya saya akan berpartisipasi dalam setiap ibadah yang official di gereja Sion. Di gereja Sion ada apa aja? Sunday service, Bible study hari Minggu, ibadah Rabu, dan kamu lupakan ini. Ibadah subuh hari Sabtu. Ini adalah 4 ibadah official. Diaken, penetua wanita. Kita berjanji kepada Allah. Belakangan ini saya mendengar komplain. Kenapa penetua ini atau diaken ini tidak ada di Bible study? Tidak datang ke ibadah hari Rabu. Mereka hanya datang ketika mereka memiliki tugas. Sorry, maaf kalau saya harus mengatakan hal ini. Tapi kita harus ingat,
Iman bukan sesuatu yang ada dalam pikiran. Iman bukan hanya di bibir. Iman bukan hanya berkata, "Oh ya, hari itu saya akan berjanji dan saya akan ini itu, saya mendapatkan titel." Iman tidak datang bersama dengan titel. Apakah kita melakukan tindakan sesuai dengan iman kita? Apakah artinya jika saya tidak memiliki kehidupannya atau menjalankannya, apakah saya tidak memiliki iman itu? Bahkan ketika kita melayani di berbagai departemen atau pelayanan, apakah saya melakukannya hanya untuk bisa berkata, "Oh, saya di sana," atau saya benar-benar melakukan tugas saya sebagai pemimpin, guru? Apakah saya benar-benar dengan tulus di mata Allah melayani Dia, atau saya hanya berada di sana supaya saya bisa berkata, "Saya bisa di sana." Kenapa dunia ini tidak layak? Kenapa dunia ini tidak bisa memiliki orang-orang ini? Pendeta Abraham Park berkata ini di tahun 1997, dan ia berkata, 2 alasan. Dunia ini tidak layak. Yang pertama, karena dunia ini adalah sebuah penyamaran. Penyamaran itu adalah pertunjukan atau kepura-puraan palsu, berpura-pura jadi seseorang yang bukan dirinya, menyembunyikan sisi jujur seseorang dalam ucapan atau tindakan. Apa yang Allah paling tidak suka di dalam Alkitab, itu adalah penipuan atau kebohongan. Ular berpura-pura ketika ia mendekati Hawa Taman Eden, seolah-olah ia peduli padanya. Seolah-olah ia adalah orang baik. Umat manusia yang telah tertipu oleh ular tersebut terus dimanfaatkan olehnya untuk saling menipu hingga saat ini, bahkan menipu dirinya sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kita punya iman. Cuma karena saya adalah pendeta, saya harus memiliki iman. Tapi kita melihat realitas dari iman kita, mungkin kita tidak punya iman itu. Apa yang kita lakukan? Kita memasang topeng itu. Kita taruh topeng kalau kita adalah orang percaya. Tapi pada saat kita percaya pada Yesus dan kita datang padanya, Ia memberikan kita keyakinan, kepercayaan diri untuk melepaskan topeng kita. Hal pertama yang dilakukan oleh mereka ketika mereka jatuh, mereka melihat kalau mereka telanjang dan mereka harus memakai sesuatu untuk menutup ketelanjangan itu. Tapi kalau kita percaya pada Yesus dan kita menerima kekuatan darah Yesus, darah itu akan menutup kita. Darah itu akan membersihkan semua kemaluan kita sehingga kita tidak harus menutup diri kita sendiri. Hidup dengan topeng itu, kita telah merasakan itu dengan COVID-19 kan. Hidup dengan masker itu tidak mudah. Tapi kehidupan rohania dengan masker bukannya membersihkan dosa kita, tapi kita menaruh layer-layer di depan di diri kita itu penuh dengan uh, ya, penderitaan. Itu semua adalah kemunafikan. Mari kita tidak melakukan hal itu, bertindak seperti seolah-olah kita Kristen, tapi padahal kita bukan orang Kristen. Tapi mari kita benar-benar percaya, karena kebenaran itu pasti akan selalu menang. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran. Hidup kebenaran. Itu sebabnya dunia yang merupakan topeng itu tidak bisa menghadapi orang-orang yang tidak memiliki masker itu. Yang kedua, karena dunia ini penuh dengan kegelapan, dan orang-orang ini adalah orang-orang terang. Ketika terang itu percaya dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu percaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Yesus menjelaskan dalam Yohanes pasal 8 ayat 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Dunia yang gelap tidak dapat menerima cahaya terang dari kehadiran Allah dan firman. Yohanes pasal 3 ayat 10. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apakah kamu guru Israel dan tidak memahami hal itu? Yohanes pasal 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes pasal 3 ayat 20. Jadi mereka yang telah datang ke dalam terang, mereka adalah orang yang telah menerima kebenaran dari firman Allah. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai yang ke-8 kali untuk menerima tablet terakhir, ketika ia turun, wajahnya itu terang, sangat terang. Itu di Keluaran pasal 34 ayat 29-30, orang-orang tidak bisa menghadapinya dan akhirnya ia menutupinya dengan cadar. Karena kegelapan tidak bisa menghadapi ke terang, maka ia melakukan segala hal untuk menghabisi terang itu. Itulah akan dilakukan oleh kegelapan dalam diri kita ketika firman terang masuk. Itu akan dilakukan oleh dunia ini ketika kita menjadi berpegang pada terang dan pergi ke dunia ini. Kegelapan mencari topeng untuk menutupinya. Daripada mendapatkan kemuliaan Allah di dalam hidup mereka. Bukannya mendapatnya kasih karunia-Nya, daripada mendapatkan firman hidup kekal yang memberkati. Saya benar-benar berdoa, semoga kita bisa melepaskan topeng kita, bukan secara fisik, kita berbicara hal-hal rohani ya, dan memiliki supaya iman kita dibersihkan, sehingga kita tidak memiliki hal untuk ditutupi. Dan semoga kita menjadi terang yang bersinar, menyinarkan firman kebenaran Allah. Sekarang kesimpulan, silsilah iman ini belum berakhir. Ibrani pasal 11 ayat 39-40, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Apa artinya? Ia berkata, relay ini belum berakhir. Estafet imannya belum berakhir. Orang terakhir masih berlari. Kamu pernah melihat estafet? Kamu taruh pelari terakhir di mana? Biasanya ada 4 pelari kan dalam estafet. Nomor berapa yang terbaik? Nomor 4 kan? Dan tiga pelari pertama, mereka berlari sesuai dengan kemampuan mereka. Memberikan baton kepada pelari keempat. Dan kalau pelari keempat tidak lari, apa yang terjadi dengan pekerjaan dari 3 pelari sebelumnya? Puf, sia-sia. Ini yang dikatakan. Semua orang-orang iman dalam sejarah penebusan, mereka menunggu dan mereka menonton pelari terakhir, yaitu kita, menyelesaikan pelarian ini. Dan kita harus lari dengan baton ini, dengan iman, baton iman ini. Dan kita lari sampai ke garis finish supaya lari ini menjadi sempurna. Jadi bagaimana kita berlari di tahun 2023? 2024. Mari kita berlari dengan iman. Amin? Enggak? Bagaimana kita berlari dengan iman? Misalnya, apa yang dikatakan oleh Ibrani 11? Orang-orang Israel tahu faktanya kalau mereka tidak bisa mengalahkan Yeriko. Ya kan? Mereka tahu kalau mereka tidak bisa mengalahkan Yeriko. Jadi apa yang mereka lakukan? Dengan iman,
Mereka mengelilingi kota itu. Kenapa? Karena Allah menyuruh mereka untuk melakukannya. Kamu bisa bayangkan, suatu bangsa sekitar 2 juta orang berdiri di depan kota yang besar, dan mereka tidak memiliki senjata tangan mereka. Dan mereka berkata, saya akan menghancurkan kota ini. Betapa bodohnya itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan tidak mengetuk tembok, yang mereka hanya berjalan berputar. Hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh mereka berputar 7 kali. Betapa bodohnya, betapa lucunya hal ini. Tapi dikatakan mereka melakukannya dengan iman. Apa artinya? Mereka tahu kalau mereka tidak bisa melakukannya dengan cara mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Karena mereka tidak bisa mengalahkan Yeriko dengan kekuatan mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Taat pada seseorang yang bisa, kan? Dan yang bisa mengalahkan kota Yeriko menyuruh mereka melakukan apa? Jalan. Ya, mereka jalan. Dan Rahab melihat dari dalam Yeriko, melihat hal yang bodoh itu. Setiap orang itu, perempuan, pria, tua, muda, berputar, dan dia berkata, dan melihat itu ia berkata, Tuhan akan memberikan kota ini kepada tangan mereka. Bagaimana? Ini nggak logik ya. Tapi ia melihat dalam iman, Rehab melihat apa yang Allah lakukan, dan ia menyadari kita akan kalah, jadi saya akan pindah ke sisi mereka, dan dia selamatkan. Ini adalah iman. Iman. Menyadari apa yang tidak bisa kita lakukan, dan itu sebabnya saya taat. Saya hanya mengikuti apa yang Allah katakan, karena ia bisa melakukannya. Itu adalah cara termudah untuk memenuhi di bumi seperti surga. Apakah kamu bisa melakukannya? Kita tidak bisa mengalahkan Yeriko, tapi kita bisa berjalan memutari Yeriko. Mari kita melakukan itu di tahun 2024, dan saya percaya kalau Allah akan melakukan pekerjaan yang besar dalam memenuhi pekerjaan penebusan dia melalui gereja Sion dan setiap orang yang ada di Sion ini. Allah Bapa, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Engkau mengajarkan kita melalui contoh-contoh orang beriman dari Ibrani pasal 11. Tolong maafkan kami telah menaruh topeng yang salah untuk menutupi iman kita. Tolong kita bisa menerima darah Yesus Kristus dan keluar dari kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Dan Bapa, kami ingin menyadari kalau kita tidak bisa melakukannya. Kita bahkan tidak bisa hidup sehari dengan cara kita sendiri. Jadi kami ingin taat. Allah Bapa, tolong bantu kami untuk taat, supaya kita bisa mengikuti hidup dengan penuh iman tahun 2024. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau membawa kita sejauh ini, menginginkan kita untuk percaya, untuk menyembah-Mu dalam iman. Dan kami percaya kalau Engkau percaya, Engkau ingat apa yang dilakukan oleh jemaat Zion dan ibadah-ibadah kami yang kami lakukan dalam iman. Dan sekarang tahun 2024, semoga hidup kami di bumi seperti di surga. Semoga kehendak surgamu bisa dilakukan melalui kami di bumi ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dengan penuh rasa syukur. Amin.